Tokoh yang channel yang mengangkat cerita masyarakat, kejadian-kejadian aneh dan mistis. Baiklah, saya akan bercerita tentang kisah mistis nyata yang pernah saya alami. Saya tidak akan menyebutkan nama untuk privasi saya. Saya adalah seorang karyawan di salah satu lembaga pemerintah. Karena tempat pekerjaan yang jauh dari kampung halaman, saya dan adik saya yang juga bekerja di lembaga yang sama memutuskan untuk mengontrak rumah. Ini adalah cerita tentang pengalaman mistis saya di rumah kontrakan di salah satu kota di Kalimantan Utara. Awal mengontrak biasa-biasa saja, tidak ada perasaan yang aneh. Masuk tahun kedua, barulah terjadi beberapa keanehan. Pernah satu kali, saya dan adik ipar saya sama-sama berada di kamar masing-masing. Waktu itu hari telah malam, sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Seperti kebiasaan kami, jika telah waktu tidur, kamar di ruang tamu yang sekaligus ruang keluarga kami matikan dan hanya menyisakan lampu di ruang dapur. Pada saat itu, adik saya masih berada di luar rumah karena bertepatan dengan jadwalnya bermain badminton. Dari dalam kamar, saya yang sedang bermain HP tiba-tiba mendengar suara TV menyala. Awalnya saya pikir yang menyalakan TV adalah adik saya yang baru pulang dari bermain badminton. Saya menunggu beberapa saat untuk memastikan ada suara adik saya tengah beraktivitas atau tidak. Namun, hening. Tidak ada suara apapun. Hanya ada suara TV yang menyala. Saya yang penasaran, kemudian keluar untuk melihat ke ruang tamu. Ruang tamu masih gelap, hanya ada sinar dari TV yang sedang menyala. Saya memanggil nama adik saya, karena saya masih berpikir bahwa mungkin adik saya sedang berjalan ke dapur atau ke kamarnya. Namun hening, tidak ada jawaban. Saya kemudian berpikir, ini mungkin ipar saya yang menyalakan TV beberapa waktu lalu. Ketika saya ke kamar ipar saya dan menanyakan apakah dia yang menyalakan TV, dia menjawab tidak. Dia baru saja terbangun setelah sebelumnya sibuk menidurkan bayinya. Saya bergidik, mematikan TV dan kembali ke kamar. Kejadian itu terulang hingga 2 kali pada malam-malam setelahnya. Bahkan pada malam berikutnya, TV menyala saat saya hanya sendiri di rumah. Gangguan berikutnya saya alami waktu adik saya tengah dinas keluar kota. Kejadiannya juga pada malam hari. Pada malam itu, saya hanya bertiga dengan ipar dan anaknya. Saya yang baru pulang dari membeli lauk, malam itu teringat untuk menasihati ipar saya yang tengah duduk mengikat rambut di dekat ayunan anaknya agar memeriksa pintu sebelum tidur, karena malam sebelumnya pintu tidak terkunci dan baru saya ketahui ketika subuh. Ipar saya hanya menjawab, "Iya kak," sembari tersenyum. Setelah melintasi kamar ipar saya naik ke ruang dapur. Ruang dapur ini terletak lebih tinggi dari ruang tamu atau ruang keluarga kami.
Saya baru saja hendak mengambil minum dari dispenser saat saya mendengar suara dari arah kamar mandi. Saya menengok ke kamar mandi dan melihat ipar saya sedang berwudu. Karena terkejut dan merasa tidak melihat kapan ipar saya melintas, karena terakhir ipar saya masih duduk di kamarnya, saya bertanya, sejak kapan dia di kamar mandi? Katanya dia sejak tadi di kamar mandi, cuci muka dan bersiap wudu, serta tidak mendengar saya datang. Memang pintu rumah saya buka dengan kunci rumah yang bersatu dengan kunci motor saya. Bingung mengapa ipar saya tiba-tiba ada di kamar mandi, saya bergegas ke kamar ipar saya dan mendapati kamar itu gelap, serta hanya ada keponakan saya yang tengah tidur di kasur. Saya bingung. Baru beberapa detik lalu saya melihat ruangan ini dengan lampu menyala dan ipar saya yang tersenyum. Jika ipar saya sejak tadi ada di dalam kamar mandi dan tidak mengetahui kapan saya datang, lalu siapa yang saya lihat di kamarnya dan tersenyum? Kejadian ketiga terjadi waktu saya tengah berkaca di ruang makan yang terhubung dengan dapur. Seperti kebiasaan saya, cuci muka dan menggunakan krim malam sebelum tidur. Waktu itu pukul 23.30 WIB. Selesai mencuci muka, saya memakai krim malam dan bersisir di depan kaca. Tengah asyik berkaca, saya merasa ipar saya melintas di belakang saya dan berjalan ke arah kamar mandi. Kejadiannya hanya sekilas dan saya tidak terlalu jelas siapa yang melintas, tapi saya yakin itu ipar saya. Saya berpikir, mungkin ia ingin cuci muka atau sikat gigi. Asik bersisir, saya merasa aneh. Kenapa setelah 1-2 menit tidak terdengar suara gemericik air dari kamar mandi? Saya memanggil-manggil nama ipar saya. "Dak." Hening. "Dak." Masih hening. Karena tidak ada jawaban, saya berjalan ke arah kamar mandi. Begitu terkejut saya karena kamar mandi dalam keadaan gelap gulita dan tidak ada seorang pun di sana. Sebenarnya masih ada beberapa cerita mistis yang saya alami. Nantikan di episode-episode berikutnya. Dan ingat kawan, ini semua nyata. Saya bukan orang yang peka terhadap hal-hal mistis atau metafisika. Namun, terkadang saya mengalami hal-hal di luar nalar yang tidak dapat kita mengerti. Mereka ada, bukan untuk membuat kita takut, tapi agar kita paham bahwa mereka ada.